Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di Dancifal Channel, channel yang berbagi kisah tentang sejarah Islam. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kelancaran rezeki untuk sahabat Muslim semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, perbedaan Shallallahu Alaihi Wasallam dan Alaihi Salam pada nama-nama Nabi. Alaihi Salam adalah gelar yang disematkan di belakang nama malaikat dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak Nabi dan Rasul. Bahkan diyakini bahwa Allah telah menurunkan Nabi dan Rasul hingga ratusan ribu. Namun dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah, hanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, semuanya memiliki gelar di belakang namanya, yakni alaihi salam. Namun hanya Nabi Muhammad saja yang disematkan gelar Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa perbedaan antara alaihi salam dan Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut penjelasan selengkapnya, seperti yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Pengertian alaihi salam dan Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik alaihi salam maupun Shallallahu Alaihi Wasallam yang disematkan di belakang nama nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya adalah mengandung salam. Salam sendiri merupakan salah satu dari nama Allah, yakni As-Salam. As-Salam sendiri berarti Maha Sejahtera, atau yang Maha memberi kesejahteraan dan kedamaian. Sifat As-Salam tersebut punya makna jika Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari segala kekurangan, dari segala aib kejelekan, dan juga dari kematian, yang biasa dialami semua makhluknya. Di samping itu, salam dalam alaihi salam dan Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ketika kita mengucapkan Assalamualaikum memiliki arti yang sama, yakni keselamatan. Dengan kata lain, baik alaihi salam maupun Shallallahu Alaihi Wasallam yang disematkan di belakang nama nabi-nabi mengandung keselamatan atau salam. Yang membedakan Shallallahu Alaihi Wasallam dan alaihi salam adalah bahwa alaihi salam hanya mengandung salam, sedangkan Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung solawat dan salam. Hal ini dapat dilihat dari arti masing-masing gelar. Alaihi salam berarti semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya, sedangkan Shallallahu Alaihi Wasallam berarti semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solawat dan salam kepadanya. Keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar yang berbeda sendiri dibandingkan nabi-nabi lainnya, karena keistimewaan yang dimilikinya. Imam Suyuti dalam kitab Fatawa Al-Haditsiyah menjelaskan bahwa ada 3 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang tak diberikan kepada selain beliau. Adapun keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi lainnya antara lain sebagai berikut. 1. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa
Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha untuk memperoleh perintah salat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai imamnya para nabi dan rasul. 3. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Al-Quran sebagai pedoman manusia, terbelahnya bulan, dan lainnya. 4. Allah memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kedudukan risalahnya, bukan namanya sebagaimana Allah memanggil nama rasul-rasulnya seperti Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, dan para nabi dan rasul lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain keistimewaan tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepadanya. Hal ini ditunjukkan dari gelar yang disematkan di belakang nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solawat dan salam kepadanya. Selain itu, dalam surat Al-Ahzab ayat 56 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Tentu bentuk solawat yang dilakukan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya berbeda dengan solawat yang biasa kita lakukan. Menurut tafsir Al-Wasit karya Wahbah Zuhaili, Hamid menjelaskan bahwa solawat dari Allah itu bermakna pemberian rahmat dan berkah. Solawat dari malaikat bermakna istighfar, dan solawat dari orang-orang mukmin bermakna doa dan pengagungan atas kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wajib Nabi dan Rasul seperti pembahasan di atas tadi, alaihi salam, merupakan gelar yang disematkan di belakang nama malaikat dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar yang berbeda sendiri di antara para nabi dan rasul. Tentunya sahabat Muslim sudah pada tahu Nabi adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para nabi dan rasul ini harus memiliki ciri-ciri atau sifat yang wajib dimiliki. Sifat wajib yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul ini antara lain sebagai berikut. 1. Siddiq. Siddiq artinya benar. Setiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh rasul sifatnya selalu benar. Baik benar dalam menyampaikan wahyu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun benar dalam perkataan-perkataan yang memiliki hubungan dengan persoalan dunia. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. 3. Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, seorang rasul wajib menyampaikan wahyu yang harus diimani oleh umat manusia. 4. Fatonah. Fatonah artinya yaitu pandai, cerdas, dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia, para rasul mampu untuk memahami berbagai permasalahan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Adapun sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul antara lain sebagai berikut. 1. Kidzib. Al-kidzib artinya berdusta. Mustahil bagi Rasul untuk melakukan dusta atau bohong.
Semua perkataan dan juga perbuatan Rasul tidak pernah palsu dan mengada-ada. 2. Khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti akan dilaksanakan. 3. Kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Artinya tidak mungkin bagi Nabi dan Rasul untuk menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan disampaikan kepada para umatnya. 4. Baladah. Baladah artinya bodoh. Artinya, mustahil bahwa orang yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul merupakan orang yang bodoh, karena mereka harus dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Meski Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang ummi, tak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau diberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah bacaan sholawat sebagai rutinitas sehari-hari, agar kelak sahabat Muslim akan merasakan berbagai manfaat dan keberkahan. Mari menjadi umat Muslim yang gemar memuji Allah dan Nabi, mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ringkasan perbedaan alaihi salam dan sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kesempurnaan dan kebenaran yang sesungguhnya hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, mohon maaf jikalau ada perkataan dan tulisannya yang keliru, tolong dikoreksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.